Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu kita di pagi hari ini dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga ada Gus Han. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai hidayah. Hidayah itu datang sendiri atau diupayakan. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana sistemnya, kita kenali terlebih dahulu sebenarnya hidayah itu apa dan bentuknya bagaimana. Dari Ustadz Azhari, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen nanya dulu ke Mas Hilbram nih. Ya. Mas Hilbram kalau dikasih hadiah seneng nggak? Seneng banget. Seneng banget. Iya, walaupun jarang ya. Bentar lagi turun nih hadiahnya. Iya, amin. Hadiah Iya, yang membuat orang seneng itu, iya. hadiah itu seakar kata dengan kata hidayah. Hadiah, hidayah. Seakar kata. Karena itu hadiah yang paling berharga adalah hidayah. Ya kan? Oh, iya. Hadiah yang paling berharga adalah hidayah. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'til mal man yuhib wa man la yuhib. Walaki yu'til iman illa man yuhib. Tuhan memberikan materi, harta itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang gak dia cintai. Oh. Artinya orang yang tidak dekat sama Tuhan berpotensi juga kaya gitu loh. Iya. Berpotensi makmur hidupnya. Iya. Tapi Tuhan hanya memberi iman, hidayah, Iya. khusus kepada orang yang dia cintai. Masya Allah. Kita dikasih iman hari ini, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah. Dikasih iman itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Hidayah. Iya. Kata hidayah ini di dalam Al-Quran terulang kurang lebih 307 kali. Saking luar biasa mahalnya hidayah ini, Iya. kita memintanya setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, hantarkan kami ke jalan yang lurus, ke jalan hidayah. Iya. Ini menarik nih. Mas Hilbram sudah dapat hidayah belum nih kira-kira? Alhamdulillah. Udah. Sudah dapat hidayah, tapi kenapa masih minta hidayah? Ya kan? Betul juga. Kita minta tuh. Iya, iya. 17 kali loh. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, Iya. permintaan kita kepada Tuhan terkait hidayah itu namanya talabus sabat. Jadi ada permintaan meminta sesuatu yang belum ada agar diadakan menjadi ada. Iya. Saya belum nikah. Iya. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget punya bini. Iya. Tuh. Tapi udah kan Ustadz? Contoh. Oh iya, kirain lagi. Contoh. Iya. Ini namanya talabul husul. Iya. Minta yang belum ada agar menjadi ada. Iya. Tapi ada talabus sabat wad dawam. Salah satunya Syekh As-Sabuni mengatakan, meminta sesuatu yang sudah ada agar dilanggengkan menjadi ada. Dilanggengkan menjadi ada. Dilanggengkan menjadi Salah ada. satunya hidayah. Sama seperti seorang ayah, ada anaknya yang naik motor, nak pegang kuat ya. Iya bah katanya. Udah mau nancep gas, ngomong lagi ayahnya, pegang yang kuat. Nyuruh lagi. Iya. Di jalan, pegang yang kuat. Sama seperti kita minta sama Tuhan. Oh. Hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Iya. 17 kali. Permintaan ini namanya talabud dawam wassabat. Meminta yang sudah ada agar dijadikan langgeng terus. Iya. Kenapa kita minta 17 kali? Menunjukkan hidayah betapa pentingnya dalam hidup kita. Iman. Iya. Oke. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Gusan. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu ingin merubah dirinya sendiri. Iya. Artinya ada upaya, ada ikhtiar, ada semangat untuk mencari hidayah itu. Hidayah itu tidak bisa datang sendiri, tetapi kita harus upayakan. Karena kalau tadi disampaikan oleh beliau bahwa setiap hari kita selalu berikhtiar untuk meminta sampai 17 kali, Iya. maka dibarengi juga dengan tindakan. Berbarengan antara doa dan tindakan. Nah, hidayah itu tidak akan datang tiba-tiba kepada kaum rebahan. Ya kan? Tetapi Kaum kepada rebahan. orang yang memang betul-betul berniat mendapatkan hidayah itu sendiri. Iya. Jadi jangan salahkan si hidayah itu ketika kita tidak bisa berubah. Oh. Jadi kan ya udahlah nanti ya nunggu dapat hidayah gitu. Oh, Nah, iya, kan banyak iya, seperti iya. itu kan. Iya. Mau beramal nggak? Mau berumroh nunggu Iya. dapat hidayah. Iya. Mau pakai hijab nunggu dapat hidayah. Nah, padahal tidak seperti itu. Yang jelas Oh. tadi kan seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Iya.
selama kaum itu tidak ingin berusaha untuk merubah. Jadi harus ada upayanya Ada upayanya terlebih kita dahulu. untuk bisa merubah diri kita agar hidayah itu datang. Iya. Nah, ikhtiar ini dalam rangka membuka hati kita, kemauan diri kita untuk mendapatkan nur itu, mendapatkan cahaya itu. Kalau diri kita denial, diri kita nutup, nggak akan bisa hidayah itu masuk. Ya, oke. Kiai, bagaimana Kiai? Kalau kita bicara mengenai hidayah, Allah berfirman berkaitan bagaimana apakah hidayah itu datang spontanitas. Memang hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. ya, Namun bagaimana manusia bisa mendapatkan hidayah? Yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, hidayah yang sudah bentuk secara global. Karena kita udah masuk orang mukmin. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi apakah hidayah itu tanpa kita upayakan? Ya harus diupayakan kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi mengupayakan hidayah itu namanya mujahadah. Masya Allah. Ini mujahadah kita. Jadi meminta hidayah setiap dalam sholat, dalam sehari semalam 17 kali kita baca tuh. Itu sebagai mujahadah kita kepada Allah, jangan sampai lepas. ya, Sebab kalau hidayah itu udah lepas, petunjuk Allah angkat dan Allah tidak berikan lagi kepada kita. Allah yafat naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kayak begitu. Amin. amin, amin. Sebab apa? Hidayah ini kan di dalam kitab Tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Abduh itu ada 5. Ada yang namanya hidayatul akli, akal, rasio. Ada hidayatul hawas, indera. Ada lagi hidayah dikatakan adalah insting, nalurinya. Ya. Ada lagi hidayah al-wahyi, adalah wahyu. Agama Allah kasih. Ya. Ini yang mahal nih. Ya, ya. Yang Allah udah berikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita yang harus kita rawat. Iya. Jadi kalau orang di dalam hatinya kayak binatang, ada kasih sayang rahmatnya. Karena instingnya dia yang sudah Allah berikan, tapi dia nggak punya akal. Walaupun ada otak, akalnya nggak ada. Ya, ya. Nah orang yang pintar, orang yang punya pengetahuan, dengan ilmu itu punya siapa? Punya Allah, Allah yang kasih. Tapi itu ilmu bisa akan hilang ketika instingnya juga akan diangkat oleh Allah. Sehingga ilmu itu tidak melahirkan kemanfaatan. Apalagi ini agama yang Allah kasih kepada kita. Makanya tadi, kenapa setiap sholat inti dalam jantungnya suratul Fatihah. Inti suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah mujahadah yang paling besar. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita bahas sekarang ini, hidayah tidak akan dapat kalau tanpa kita upayakan mempertahankannya. Bagaimana dia sebut nih hidayah? Ya, Hidayah itu tetap ada di pada kita. ya. Disitulah dituntut kita mujahadah. Mujahadah kita yang paling besar cuma satu, ada di dalam di dalam sholat. Ya. Maka kalau kita betul-betul sholatnya kontinuitas, sholatnya itu benar. Sampai Allah bilang, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apabila dia betul-betul khusyuk, mendapatkan kenikmatan sholat, berarti dia sudah mendapatkan kenikmatan hidayah. Ketika mereka tidak mendapatkan kenikmatan sholat, sholat menjadi beban, hidup menjadi beban, ketika itu pula dia sudah tidak mendapatkan kenikmatannya hidayah. Arti hidayah itu ada, sama juga orang punya baju, tapi bagaikan mereka tidak pernah pakai baju. Oh. Dia pakai baju, tapi terasa nggak pakai baju. Iya, iya. Dia orang beragama, tapi seakan-akan dia kehilangan daripada jalur agama. Dan ini yang sekarang terjadi kepada Iya, kita. kita tahan dulu di situ Kiai. Karena menarik untuk membahas itu, apalagi kalau kita melihat ke depannya, apakah orang yang sudah mendapatkan hidayah itu bisa kehilangan hidayahnya? Apa ciri-cirinya dan bagaimana untuk mempertahankan hidayah tersebut di diri kita? Akan kita bahas sebentar lagi ya guru-guru ya. Jangan kemana-mana, sebelumnya saya akan ajak Anda untuk melihat sebuah tayangan tentang atau liputan tentang kondisi di Palestina pasca diserangnya warga Palestina oleh tentara Israel. Seperti apa? Ini dia. Jamaah Masjid Al-Aqsa membersihkan bagian dalam masjid di Al-Aqsa di kota Yerusalem pasca aksi penyerbuan yang dilakukan polisi Israel terhadap jemaah di masjid itu. Di halaman masjid, sejumlah jamaah terlihat melaksanakan sholat. Begitu juga dengan rombongan Yahudi yang berkunjung ke situs suci yang ada di kompleks itu. Kedatangan rombongan Yahudi ini dikawal oleh polisi Israel.
Meski situasi kompleks Al-Aqsa sudah mulai kondusif, aksi penangkapan masih dilakukan polisi Israel. Terlihat seorang wanita diseret dan ditangkap saat berada di dalam kompleks. Tidak diketahui motif dari penangkapan tersebut. Sebelumnya, polisi Israel menyerbu kompleks Al-Aqsa dengan menembakkan granat kejut dan memukuli pemuda Palestina yang melemparkan batu dan petasan. Saat itu polisi Israel berupaya mengusir jamaah muslim yang ingin bermalam di dalam masjid untuk menghindari gesekan dengan jamaah Yahudi yang juga melaksanakan ibadah di dalam kompleks itu. Setiap malam polisi Israel masuk ke dalam kompleks untuk mengusir para jamaah muslim yang menuntut hak mereka untuk beribadah hingga menjelang fajar. Biasanya praktek bermalam ini hanya diizinkan selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selama Ramadan, Masjid Al-Aqsa biasanya dipenuhi oleh jamaah. Secara bersamaan, jamaah Yahudi juga sering berkunjung ke situs suci mereka yang terletak di dalam kompleks Al-Aqsa. Bentrokan serupa pernah terjadi 2 tahun lalu hingga berbuntut perang berdarah selama 11 hari antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Masih membahas mengenai hidayah diupayakan atau datang sendiri. Tadi Kiai sudah menjelaskan ya, dan juga guru-guru kita sudah menjelaskan hidayah itu seperti apa. Yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apakah apabila kita sudah mendapatkan hidayah, lalu bisa hilang hidayahnya, dan bagaimana untuk mempertahankannya, dan bagaimana untuk bisa selalu menjaga agar tidak kemana-mana hidayahnya. Nah, Kiai, ini yang silakan. cakep semuanya berkaitan dengan kondisi apa yang bergerak dan berjalan di tengah kehidupan kita hari akhir belakang ini. Bergerak dan berjalan. Bergerak dan berjalan. Artinya adalah tidak pernah berhenti itu datang tangan orang kepada kita. Sampai-sampai Allah berfirman ketika itulah seperti apa yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Pemahamannya ketika Allah yang memberikan kehendak dan kehendak, artinya kita yang udah dapat hidayah harus mampu kita mempertahankannya. Tadi saya katakan bagaimana kita bermujahadah. Apa mujahadah? Berusaha, berjihad. Berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan hidayah itu sampai kita mohon kepada Allah di dalam salat, bahkan termasuk rukun salat yang paling utama. Ya. Ada di dalam suratul Fatihah, la salata lima layak robi Fatihatil kitab. Nah, apa kaitannya? Kaitannya adalah sarana untuk mempertahankan hidayah yang paling terpenting, yang paling utama, yang jelas adalah di dalam salat. Makanya orang akan hilang hidayahnya ketika mereka sudah mulai menjauh dari salat. Dan orang akan dihilangkan hidayahnya ketika mereka sudah mulai dilarang sholat. Oh. Jadi kalau Israel yang terjadi kita tonton ini, dia bukan mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Intinya adalah supaya orang itu jangan sholat. Ketika orang udah menjauh dari sholat, menjauh dari Allah, jauh dari hidayah, lama-lama mereka ini akan hilang. Cuman cara dia udah kasar. Sekarang ada lagi cara yang halus. Melalui apa? Membangkitkan syahwat. Membangkitkan emosional. Membangkitkan keinginan kita. Melalui media-media elektronik yang terjadi datang kepada kita dan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tengah hari ini. Bagaimana untuk bisa melucuti hidayah supaya orang lari dari sholat. Oh iya, baik. Terima kasih Kiai. Saya ke Gusan kalau gitu. Gusan mengatakan bahwa hidayah itu kita harus upayakan. Nggak bisa kaum rebahan tiba-tiba ting gitu ya dapat hidayahnya. Harus ada usaha. Usaha-usaha seperti apa, Gus? Dan dalam mempertahankan juga perlu upaya kan. Kalau di dalam bahasa Jepang itu ada istilahnya wong kang soleh kumpulono. Wah, jadi artinya, kalau kita berdoakan Allahumma hdina fiman hadait, kumpulkanlah kami ya Allah pada orang-orang dengan orang-orang yang dapat hidayah. Artinya ketika kita ingin mempertahankan hidayah itu tetap ada, maka perbaikilah pergaulan kita. Saya di sini subuh-subuh datang ke sini ini dalam rangka ingin mendapatkan hidayah karena berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Amin. Dengan Mas Wilbram, dengan kesolehannya, dengan Kiai dan juga Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan akan melimpah kepada saya. Bersama pemirsa juga. Mudah-mudahan kita ini di jam-jam seperti ini bersama dengan orang-orang yang dapat hidayah semuanya. Amin. Nah, ini adalah upaya. Kalau tadi disampaikan Kiai bahwa salah satu upaya diantaranya jangan lupa sholat untuk dari internal kita. Sementara eksternalnya yaitu pergaulan kita. Karena pergaulan kita itu menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana bersikap, dan bagaimana bertindak.
Kalau pergaulan kita mengcover dan menjadi hijab dari hidayah itu sendiri, maka segera jauhilah. Karena itu menjadi pergaulan yang sangat toksik. Iya. Kalau sudah toksik seperti itu akan berpengaruh kepada peracunan dalam diri kita sendiri dan hidayah akan semakin menjauh dari diri kita. Iya. Mungkin seperti itu ya. Untuk mendapatkan hidayah, saya ke Ustadz Azhari iya. kalau gitu. Untuk mendapatkan hidayah yang semakin besar, semakin kuat itu bagaimana? Menjaganya ya. Menjaganya Kuat juga, meraihnya juga. Saya kira kalau hidayah itu kita ibaratkan tunas benih, maka cara menjaga benih ini agar berbuah ranum, rindang, dan seterusnya, kita memerlukan satu tanah yang baik. Iya. Lingkungan. Benih dengan tanah yang baik, pH-nya sesuai nggak nih tanah? Iya. ini? Iya. Tanah itu adalah simbol dari orang tua. Orang tua. Semua kita punya benih hidayah. Iya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dikasih given oleh Tuhan fitrah untuk beragama. Fitrah bertuhan. Tetapi mentalnya menjadi Majusi, Yahudi dan seterusnya tergantung orang tuanya. Tergantung tanahnya. Karena itu ada satu riwayat tuh. Takhayyaru linutafikum fa innal 'irqa dassas. Pilih-pilih kamu punya pasangan karena genetik itu menurun. Karakter itu menurun. Iya, Kata iya, Nabi, iya. fa innal 'irqa dassas. Tergantung tanah. Iya. Oke. Yang kedua setelah tanahnya baik untuk punya benih yang ranum tadi, tunas yang berkembang, kita harus siram tuh Betul, tanaman, benih. betul. Ada matahari, Ya. ada air. Ini simbol dari siraman ruhani. Kita ngaji, kita ta'lim, kita bermajelis, kita pondokin anak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Ya. Peringatan itu adalah siraman ruhani tadi, air dan Iya, matahari. iya. Yang ketiga, supaya benih tumbuh ranum, tunasnya berkembang, kita perlu pagar. Oh. Pagar itu kalau tidak dipagarin boleh jadi tumbuh tapi dimakan kambing. Betul. Maka kita perlu pagar. Pagar itu apa? Pagar itu lingkungan. Albi'ah. Pagari anak kita, cari circle yang terbaik, cari teman yang baik. Karena kata-kata itu ada dulu Profesor Zakiyah Derajat almarhumah, pakar psikolog di UIN, dia bilang 80% menentukan sikap orang itu albi'ah, lingkungan. Lingkungan. Ada faktor hereditas orang tua, tapi lingkungan 80%. Yang terakhir Mas Ilbram, pupuk. Ya. Supaya dia awet dipupuk. Pupuk itu adalah istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Istiqamah. Jadi supaya iman kita bertumbuh nih tunas hidayah, kita perlu orang tua yang baik. Sebagai orang tua. Ya. Lalu kemudian kita perlu ngaji. Siraman Siraman rohani. tadi. Kita perlu pupuk. Istiqamah. Dan yang terakhir, kita perlu pagar untuk memagari hidayah kita biar tidak terkontaminasi oleh circle yang buruk. Jadi jelas ya bahwa hidayah itu bukan datang sendiri. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada pupuknya, nggak ada siramannya, nggak ada pagernya, lalu tiba-tiba muncul, nggak bisa. Jadi harus ada upayanya. Ya. Nah, bicara soal hidayah, ini bicara juga seperti hadiah. Dan salah satu hadiah terbaik adalah ketika hadiah diberikan kepada anak yatim. Kasih sayang diberikan kepada anak yatim. Nah, bagaimana bentuk hadiah yang paling ideal, yang paling tepat akan kami bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Seperti inilah keramaian warga di Taman Alun-Alun, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga sangat antusias dibukanya kembali taman sintetis tersebut yang sempat ditutup cukup lama karena pandemi COVID-19. Para pengunjung menikmati suasana sejuk Kota Bandung sambil menunggu waktu azan maghrib berkumandang. Selain bisa bermain dengan keluarga, para pengunjung nampak asyik berfoto dengan latar belakang Masjid Raya Agung Bandung.
Di dalam masjid terdapat ruangan luas dengan langit-langit yang tinggi yang memberikan kesan megah dan indah. Hal itu menjadikan tempat ini tak hanya dipakai untuk ibadah, tapi juga sebagai wisata religi. Taman Alun-Alun Bandung saat ini dibuka untuk umum pada waktu asar hingga maghrib. Para pengunjung dilarang memakai sepatu atau sandal dan juga dilarang makan. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan guru-guru kita di sini masih hadir menemani Anda, menemani sahur Anda dimanapun Anda berada. Tapi ketika kita sudah diniatkan untuk puasa, tentunya kita punya harapan bahwa dalam puasa kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridho dari Allah juga. Salah satunya adalah dengan berkasih sayang kepada anak yatim. Nah, sebelum masuk bagaimana kasih sayang harus kita berikan, mungkin saya akan bertanya ke Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bicara mengenai anak yatim, yang disebut yatim itu yang seperti apa sih Ustadz? Yatim secara bahasa maknanya al-infirad, ketersendirian. Ketersendirian. Dia disebut sendiri karena ayahnya sudah wafat. Iya. Yatim secara masyru'iyah, secara syar'i adalah man mata abuh wa dunul bulugh. Dia yang sudah wafat ayahnya dan dia belum baligh. Gitu, yatim. Terus kalau binatang berbeda. Kalau ada ayam nih punya anak, mati emaknya si ayam nih, Iya. namanya yatim. Yatim. Jadi kalau manusia ayahnya mati disebut yatim. Yatim, oke. Kalau binatang babnya beda. Iya. Ibunya yang mati baru disebut yatim. Oke. Saya ceramah di Malaysia, dibalik memang. Kalau piatu mati ayah, yatim mati ibu. Kalau kita kan yatim mati ayah. Iya. Nah, dalam diksi fikih, yatim itu orang yang mati ayahnya. Kalau yang mati ibunya namanya al-muqta atau munqati'. Muqta. Kalau mati dua-duanya, wafat dua-duanya, namanya al-latim. Al-latim. Oke. Nah, yatim itu kan Tapi tadi ini masih anak kecil ya, belum balik ya? Iya. Oke. Ini maknanya al-infirad, ketersendirian. Yap. Ada ulama yang memperluas pengertian yatim tadi, menyuruh kita untuk memperluas kasih sayang kita bukan hanya kepada anak yang wafat ayahnya dan dia belum baligh. Tetapi sebagian ulama melihat ada anak meskipun ayahnya wafat dan dia sudah baligh, tapi al-infirad, masih ketersendirian. Oke. Tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang membimbingi, dia hidup di jalanan. Dia juga perlu dilihat, perlu diberi perhatian. Ada ulama yang ngomong begitu. Tapi apapun definisinya, paling tidak salah satu kelompok masyarakat yang diberi perhatian oleh Islam adalah anak yatim. Iya. Iya. Al-Quran sampai mengatakan, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Salah satu poinnya adalah fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Ya. Da'a yadu'u artinya mendorong. Mendorong itu bisa dengan verbal, menghardik. Siapa kamu? Dasar anak yatim itu mendorong dengan verbal. Ada yang mendorong dengan fisik. Ya. Orang yang mendorong anak yatim baik dengan verbal maupun fisik, dia sudah menciderai agamanya. Dia nggak yakin ada hari pembalasan. Makanya dia disebut pendusta hari pembalasan. Ad-din maknanya selain agama maknanya hari pembalasan. Iya. Tapi yatim ini berarti ayahnya harus meninggal ya, bukan ayahnya pergi, ayahnya tidak bertanggung jawab, ayahnya tidak. Nah itu tadi saya bilang, secara syar'inya adalah yatim itu ayahnya wafat dan dia belum baligh. Tapi ada pendapat yang memperluas makna yatim, ya, karena yatim itu maknanya al-infirad, sendirian. Ada anak yang mungkin tidak ditinggal ayah secara fisik, ayahnya masih hidup, tetapi fatherless, dia betul. kehilangan asuhan ayah.
Meskipun saya kira istilah yang tepat tidak lagi disebut yatim, tetapi kita punya ibnu sabil, anak jalanan, iya. atau kemudian fakir dan miskin. Mungkin dia tidak yatim tapi fakir dan miskin, hidup di jalan dan seterusnya. Iya. Gusan, Ya. jadi ketika kita bicara mengenai anak yatim ini, seperti apa kita harus bertindak kepada mereka dan bagaimana kita memberikan kasih sayang yang tepat kepada mereka? Ya, seperti halnya Nabi menyampaikan, Nabi dengan yatim itu seperti ini posisinya. Jadi sangat dekat sekali. Ketika kita mengasihi anak yatim, maka sama halnya kita berkasih baik kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ini adalah sikap mulia di dalam Islam. Ketika kita sudah tahu tentang siapa itu yatim, tadi dikatakan bahwa di Indonesia konsep yatim itu bukan hanya sebatas sebelum balik saja dalam prakteknya, tetapi sampai mahasiswa pun masih dianggap menjadi, kan makanya ada beasiswa anak yatim dan sebagainya. Iya. Nah ini dalam mereka pelebaran bahwa kalau misalnya fokus hanya kalau sudah yatim saja, maka mestinya sudah tidak ada lagi program beasiswa anak yatim untuk yang kuliah, karena biasanya balik itu kan usianya sekitar 12 tahun atau mungkin 14 tahun sudah selesai, ya biasanya dia balik gitu kan. Artinya ini pelebaran bahwa siapapun yang perlu butuh kasih sayang, siapapun yang butuh sentuhan dari kita, maka itu adalah seperti halnya anak yatim yang tetap kita perjuangkan. Sama halnya kita lebarkan. Kalau misalnya kemarin kita bahas masjid, laisal masjid ila waqaf misalnya. Masjid itu dikatakan masjid kalau misalnya tanah wakaf. Kan tidak semuanya masjid itu tanah wakaf gitu kan. Sama halnya seperti ini. Jadi definisi kita nggak sesaklek-saklek seperti yang saat ini seperti itu, tetapi kita lebarkan. Jadi bisa saja dari sisi usia bisa kita lebarkan, bukan hanya sebatas balik. Yang kedua dari sisi kemampuan, kesendirian, dan juga keterbatasan keekonomian. Walaupun dalam prakteknya ada, biasanya kita sering mengadakan baksos, santunan, yatim, piatu, dan duafa. Nah ini memang lebih amannya masuk ke duafa. Walaupun konsep perlakuan kita sama halnya seperti kepada anak yatim. Karena kalau berkaitan dengan hak dan lain sebagainya kan berbeda nih. Jadi yang termasuk mustahik itu apa saja dan sebagainya begitu. Kiai, kalau tadi kita ambil istilah dari akil balik, akal balik cukup ya. Berarti belum cukup akalnya. Ada akal di sana, bukan cuma status. Apakah yang dimaksud dengan akal di sini berarti orang-orang yang belum bisa berpikir dengan baik, belum cukup ilmunya, apakah termasuk ke dalam yatim? Tapi kalau sama Kiai jangan anak yatim yang dibahas, ibunya yatim. Oke, tahan dulu. Tahan dulu Kiai, mau bahas ibunya yatim, mau bahas yatimnya nanti kita bahas sebentar lagi. Udah siap. Ya. Anda udah siap untuk mendengar jawaban dari Kiai Sumarno? Sabar. Kita lihat yang ini dulu. Umat muslim sudah mulai menempati saf-saf dalam Masjidil Haram sejak pagi. Saking membludaknya, banyak dari jamaah yang membuka saf sendiri di area tawaf lantai 1. Jamaah meluber hingga ke area perluasan masjid yang biasanya agak lengang, kini semakin padat. Jumat ketiga kami menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi, dan memang dapat kami gambarkan suasananya pada Jumat ketiga ini semakin banyak umat muslim dunia yang ingin menunaikan sholat Jumat berjamaah di sini. Nah tadi kami sampai di masjid itu pukul 9 pagi, di area pelataran memang masih banyak saf-saf yang kosong karena memang terik matahari, jadi lebih banyak masyarakat muslim yang ingin mencari saf-saf di dalam area masjid. Kami masuk di pintu 74, sisi selatan dari Ka'bah itu sudah sangat penuh, sudah full saf-safnya pemirsa. Bahkan ada yang membuka saf sendiri di area tawaf lantai 1. Ini mengganggu proses tawaf daripada jamaah umroh pada pagi hari tadi. Nah kami kemudian mencari saf lagi di area utara masjid, tepatnya di area utara yang merupakan area perluasan Masjidil Haram. Ini kami mendapatkan saf alhamdulillah di lantai 2. Memang kami bisa memberikan tips mungkin untuk Jumat berikutnya yang masih masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Ini kemungkinan akan semakin padat umat muslim yang datang. Ini tips dari kami, itu harus datang lebih awal. Mungkin untuk mendapatkan di area pintu 74 itu harus datang di waktu syuruk atau waktu duha untuk mendapatkan saf di dalam. Dari Mekah, Arab Saudi. Ijul Akbar, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Masih membahas mengenai hikmah berkasih sayang kepada yatim. Saya lanjutkan lagi ke Kiai Sumarno tadi mengatakan bahwa definisi dari yatim. Tapi
Kalau kita bicara mengenai akil balik, akal ya, dilihat dari akalnya apakah sudah cukup. Lalu bagaimana kita melakukan atau memberikan kasih sayang kepada yatim ini? Silakan. Oke, kita perluas makna yatim dulu. Ya. Tadi sudah dibahas yatim yang wafat orang tuanya dengan sebelum akil balik. Ibnu Hisam bilang, laisal yatima mata waliduh, lakinnal yatim man laisa lahu ilmun wala adabun. Ini keren. Dan ini kita harus perluas. Iya. Karena dilematis kehidupan di masyarakat kita yang terjadi kesejahteraan adalah mereka orang-orang kesendirian, bukan mereka ditinggalkan oleh orang tuanya, ya kan? Ya. Ditinggalkan bapaknya. Kalau bapaknya hartawan, orang kaya. Iya. Oh, jadi anak yatim ditinggal bapaknya, tapi bapaknya kaya gitu. Kaya. Atau warisannya udah banyak. Warisannya banyak. Iya. Ya apa dia susah. Dan warisannya nggak diperbutkan sama yang lain-lain. Nah itu. Nah sekarang bagaimana dia ini nggak yatim? Ya. Tapi dia hidup dalam kesusahan. Susah dengan apa? Satu, laisa lahu ilmun. Dia nggak punya ilmu. Nggak punya? Nggak punya ilmu. Ilmu. Ya. Artinya nggak berpendidikan. Yatim itu. Yatim. Oh. Yang kedua, wala adabun, dan mereka nggak punya etika, nggak punya moral. Nah inilah yang harus kita tanggung, yang harus kita perhatikan. Makanya ketika Rasul memberikan simbol untuk menyentuh kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, bukan diusap doang. Iya. Ini kan kebanyakan di kampung diusap doang, tapi nggak diperhatiin, nggak dibimbing, nggak dikasih pendidikannya, nggak dipikirin masa depannya. Akhirnya tuh anak yatim dari tahun ke tahun cuma jadi apa? Jadi penerima. Iya. Kita ingin mengasihi anak yatim, yatim ini ada nanti dia bisa mandiri, bukan sekedar menerima, tapi dia saat harus menjadi pemberi. Iya, amin. Nah ini harapan kita. Oleh karena itu, para pemirsa, kalau kita ingin membagi dan memberi, bukan sekedar yang wafat orang tuanya. Kepada siapapun mereka yang kesendirian, mereka dalam keadaan keterkungkungan, mereka dalam keadaan kesulitan, mereka patut kita tolong dan patut kita berikan. Iya, iya. Dan berikan jangan hanya sekedar ikannya saja, tapi mari kita ajarkan, berikan dia kail untuk bisa mendapatkan ikan. Jangan kita kasih ikan, tapi mereka nggak punya kail. Iya. Akhirnya mereka nanti terus menadah. Akhirnya kita bukan mendidik mereka untuk menjadi pemberi, Iya. tapi kita mendidik mereka untuk menjadi pengemis. Berarti yang harus diberikan ilmunya, Ilmunya juga, kita caranya. berikan. Karena yatim itu termasuk mereka-mereka yang tidak berilmu dan tidak bermoral. Nah, Oke, ke Gus Ya, Abdul. seperti gini, Ya, yang ya. dilakukan oleh Kadin. Ya. Membina Oh. UKM. Ya. Ini kan bagus juga. Betul, betul, betul. Sangat bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Ya kita apresiasi langkah-langkah semacam ini. Iya, iya. Nah inilah upaya. Jadi apakah terlepas dia yatim secara syar'i? Iya. Karena orang yatim ini adalah orang yang masih membutuhkan pertolongan, perlindungan agar dia bisa mandiri. Iya. Ini yang harus kita garap di era Baik. sekarang. Gus, Ya. jadi dengan cara apa lagi kita bisa berkasih sayang dengan yatim, Gus? Ya, dengan cara mengempowering mereka, memberikan edukasi kepada mereka. Jangan sampai ketika dia sudah menjadi yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, dia juga terasingkan dari ilmu pengetahuan. Kalau kita tadi dari awal saya sampaikan ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa aku dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di dalam surga, maka menurut saya ini adalah potensi kita untuk meraih kunci surga lebih dekat lagi dengan cara mengasihi anak yatim, mengedukasi anak yatim, dan juga memberikan peluang yang lebih luas kepada anak yatim agar mereka bisa berkarir dan bisa menjadi dirinya menjadi aliyadul ulia khairumiyatus sufla. Iya. Jangan lagi sebagai objek kita untuk memberi kepada mereka dan akhirnya tidak mendidik kepada mereka. Nah. Tapi bagaimana caranya dia menjadi aliyadul ulia, menjadi orang yang bertangan di atas memberikan yang lain. Iya. Nah, itu semuanya tidak akan terjadi tanpa ada continuity dan istiqomah kita ketika kita mendidik anak yatim itu. Sama halnya ketika kita memberikan sesuatu hanya ikan saja tanpa ada kailnya. Ikan itu sudah selesai saja. Iya, betul. Dan jangan sampai kita menjebak mereka menjadi orang-orang yang merasa dikasihani. Oh. Nah, ini yang paling penting. Oke, oke. Baik. Itu yang paling penting. Ke Ustadz, singkat Ustadz sekaligus kesimpulan. Berarti kita sekarang sudah berubah nih. Paradigma Paradigma, kita, iya, cara betul. berpikir kita bahwa anak yatim itu bukan hanya harus kita kasih uang, materi, tapi juga bisa ilmu, bisa juga dengan modal, supaya bisa berkembang. Silakan. Saya kira sifatnya komplementer, kita harus saling melengkapi. Yang kaya bisa menyantuni dengan materi, orang yang punya kompetensi, para guru misalnya dia bisa santuni yatim dengan intelektual, Ya. bukan hanya yang diusap kepalanya tapi yang diasah intelektualitasnya juga. Iya.
Nah, buat kita para orang tua ada ayat yang cakap tuh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kemudian khafu alaihim. Hendaklah para orang tua takut kalau sekiranya mereka wafat meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Ya. Jadi jangan sampai kita para orang tua luput mengasuh dan mengasah intelektualitas anak. Lemah ini banyak sekali versinya. Ada lemah intelektual, ada lemah akal, ada lemah mental, ada lemah fisik. Yang lebih parah adalah lemah akidah. Mudah-mudahan anak kita selamat dari yatim dalam makna yang luas. Iya. Bukan hanya yatim karena kita wafat, tapi lebih dari itu yatim secara mental, adab, dan ilmu tadi. Baik. Kesimpulan Terima terakhir, kasih. Islam Singkat sekali, Kiai. memberikan kepada kita hidup itu harus tahu dengan toleransi Tahu dengan toleransi. dan bangun solidaritas. Tahu toleransi dan bangun solidaritas. Luar biasa. Terima kasih guru-guru untuk tausiah yang luar biasa di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menambah iman kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.